Anda akan mengikuti Risalah Ramadan RRI Bandung, gerbang menuju rahmat Allah yang penuh berkah dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Bandung, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita berjumpa kembali di Risalah Ramadan RRI Bandung. Pagi hari ini kami ditemani Ustadz Denny Sofian SS. Tentu akan mengangkat tema kita 4 hal syarat diterimanya amal. Anda bisa mendengarkan kami di FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung dan Programa 4 RRI Bandung AM 540 kHz. Baik pendengar, kita langsung mengawali jumpa kita di pagi hari ini menemani makan sahur Anda. Kami langsung berbincang-bincang dengan Ustadz Denny. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4 hal syarat diterimanya amal. Silahkan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa RRI yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah menjelang sahur kita bisa bertemu kembali dalam acara Risalah Ramadan bersama RRI Bandung. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rezekinya, nikmat dan karunia-Nya kepada kita, dan nikmat yang bisa kita rasakan yang sangat besar setelah keimanan adalah kita bisa dimasuki, kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menikmati, mencicipi indahnya bulan suci Ramadan. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa meraih berbagai macam pahala yang telah Allah sediakan kepada kita di bulan yang penuh berkah ini. Amin. Dari awal hingga akhir kelak. Amin. Dan tentunya saja yang kita diharapkan adalah mudah-mudahan sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 182 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi intinya adalah la'allakum tattaqun, agar ketakwaan kita senantiasa meningkat dari tahun ke tahun. Itu yang kita harapkan dan mudah-mudahan kita berikan kekuatan untuk meraih hal tersebut. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, segenap sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai pula kepada kita selaku umatnya yang insya Allah selalu taat dan patuh pada ajarannya, yang selalu senantiasa mendambakan pertolongan dan syafaatul ummahnya nanti di yaumil qiyamah. Pemirsa RRI yang berbahagia, dalam sebuah hadis bahwasanya dosa manusia itu ada yang bisa digugurkan sifatnya harian, sifatnya bulanan, dan juga ada yang harian, mingguan, dan tahunan. Di dalam sebuah hadis nyatakan bahwasanya as-shalawatul khams wal jumu'atu ila jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffaratun idastunibal kabair. Bahwasanya salat fardu yang 5 waktu dari sholat yang satu ke waktu sholat berikutnya, kemudian Jumat yang satu ke Jumat berikutnya, dan juga Ramadan yang satu ke Ramadan yang berikutnya, itu adalah tempat pengguguran dosa-dosa buat kita selaku umat muslim. Tentunya saja ada syaratnya. Apa syaratnya? Idastunibal kabair, kalau seandainya kita tidak melakukan dosa besar. Jadi yang berguguran itu anu morolok ti diri ulang tuh mung dosa alit hungkul.
Sementawis dosa ageng mah, dosa besar tetap kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Pemirsa yang berbahagia, teringat juga sebuah doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kecintaan kita, sebagai bentuk kegembiraan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan, dalam sebuah doa yang mungkin pemirsa sudah pada hafal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Dan dalam versi yang lain, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna ila Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami agar bisa menikmati indahnya, mencicipi lezatnya bulan suci Ramadan. Itu doa yang senantiasa 3 bulan sebelumnya Rasulullah senantiasa memperingatkan kepada kita, mempersiapkan agar kita ketika memasuki bulan Ramadan sebagaimana yang kita jalani di tengah-tengah bulan suci Ramadan ini adalah itu kegembiraan, kebahagiaan yang ditanamkan di dalam diri kita. Dan juga dalam sebuah hadis, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Jadi barang siapa yang merasa bahagia, merasa ceria dengan dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari siksa api neraka. Itu baru perasaan bahagia menyambut bulan suci Ramadan, udah ada jaminan diharamkan jasad kita dari api neraka. Apalagi saat ini kita berada di tengah-tengah bulan suci Ramadan. Tentunya saja berbagai macam keutamaan, fadilah dan sebagainya telah Allah limpahkan kepada kita. Masalah yang satu, mau enggak kita untuk meraih, mengambil serpihan hikmah, fadilah, keutamaan yang Allah sebarkan di bulan suci nan agung ini. Hadirin rahimakumullah, sesuai dengan tema kita tadi tentang masalah 4 hal syarat diterimanya amal. Berbicara masalah amal, tentu saja ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama, agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya saja hal yang paling utama adalah iman sebagai pondasi utama untuk diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kalau tidak dibarengi, tidak dilandasi dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh semua amal ibadah kita, semua amal kebaikan kita akan hilang begitu saja, bagaikan debu yang ditiup oleh diterjang oleh angin yang kencang, tidak akan bersisa sedikit pun. Ini mana dalilnya? Mana contohnya? Kita sejenak pergi menelusuri perjalanan baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tatkala sang paman tercinta Abu Thalib. Beliau adalah penjaga Rasulullah. Beliau adalah yang senantiasa membela Rasulullah dari terjangan, dari keganasan kaum musyrikin pada saat itu. Kemudian di ujung hayatnya beliau meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Rasulullah, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sanalah ketika meninggal Rasulullah merasakan kesedihan yang luar biasa. Kenapa? Karena sang paman yang begitu gesitnya itu kan membela Rasulullah, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, tapi meninggalnya dalam keadaan kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi walaupun amalnya luar biasa tetapi tidak dilandasi dengan keimanan, maka gugurlah amal itu. Kemudian contoh yang kedua, dalil yang kedua adalah sebagaimana disebutkan dalam sebuah kisah bahwasanya ada sahabat yang bernama Abdullah bin Jud'an, di mana Abdullah bin Jud'an ini adalah seorang tokoh Quraisy tokoh Quraisy di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah, pertama adalah dia orang yang senantiasa memuliakan tamu. Jadi siapapun tamu pasti dia dimuliakannya. Bahkan beliau itu memiliki piring khusus buat tamu. Jadi ketika tamu datang itu ada piring khusus buat menjamu sang tamu tersebut. Kita mungkin di Bandung ataupun di mana pun jarang-jarang gitu kan, ada piring khusus buat tamu gitu kan gitu. Tapi ini karena dia adalah seorang yang senang memuliakan tamu, itu ada piring khusus buat tamu. Kemudian yang kedua, dia senantiasa membela
menolong orang-orang yang sedang kesusahan. Jadi siapapun dia, ketika dia kelihatan membutuhkannya, dia selalu membantunya. Kemudian ketika dia meninggal, Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana menurut engkau tentang masalah kedudukan Abdullah bin Jud'an nanti di akhirat? Apakah dia ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala atau sebaliknya?" Kata Rasulullah, "Huwa finnar." Dia ditempatkan di neraka. Padahal dia sudah melakukan amal-amal yang begitu bagus, amal-amal yang begitu baik, tetapi karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka gugurlah amal-amal tersebut. Jadi syaratnya diterima amal ibadah kita yang pertama adalah iman sebagai fondasinya. Kemudian yang kedua adalah syarat diterimanya amal itu, yang kedua adalah ikhlas. Ya, ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah artinya hatinya bersih, suci, tanpa sedikit pun tercampur kesyirikan, walaupun hanya sedikit. Jadi walaupun yang sedikit itu bisa gugur amal ibadah kita. Ini kita bisa dibuktikan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu adalah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi ketika Abu Hurairah mau menyampaikan hadis ini terasa sangat berat sekali. Bahkan konon katanya untuk menyampaikan hadis ini sampai pingsan. Kenapa? Saking beratnya untuk menyampaikan hadis ini. Hadisnya gimana? Inna awalan nasi yukdo yaumal qiyamah salasa. Bahwasanya ada 3 golongan orang yang akan pertama kali masuk neraka. Tiga golongan. Yang pertama, siapakah yang masuk pertama itu? Apakah orang musyrik, orang kafir, pezina, pejudi, koruptor, siapa? Bukan. Tapi yang pertama adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Tuh. Jadi orang yang berjuang di jalan Allah, kemudian mereka berperang di jalan Allah, kemudian sampai dia terbunuh. Kita tahu orang yang berjuang, yang terbunuh di jalan Allah itu namanya mati syahid. Itu kan amalan sunnah, puncaknya amalan sunnah di dalam Islam. Kemudian orang itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diperlihatkan berbagai macam nikmat yang semestinya dia dapatkan. Kemudian Allah bertanya, "Wahai fulan, mada fa'alta fi dunya?" Apa yang telah kau lakukan ketika engkau berada di dunia? "Ya Allah, aku berjuang di jalanmu, kemudian aku berjuang membela agamamu sampai aku meninggal, sampai aku terbunuh." Kata Allah, "Liman, buat siapa?" "Bika ya Allah," kata orang itu. Kata Allah, "Kadzabta, engkau berbohong." Ketika Rasulullah menyampaikan kepada Siti Aisyah, "Wahai Aisyah, ketika ada seseorang didebat nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka celakalah orang itu." Ini debat oleh kadzabta, engkau berbohong. Sesungguhnya engkau berjuang di jalan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena aku, tetapi karena agar engkau dipanggil sebagai seorang pemberani. Karena salah niat, yang mestinya niat itu karena murni karena Allah, ini ada niat yang terselip sedikit, itu pengen dipanggil sebagai seorang pemberani, maka hilanglah amalan mati syahid tersebut, sehingga akhirnya dia diseret oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Pak Ustadz, luar biasa ya. Ternyata apa yang disampaikan sangat begitu menarik, namun kita harus rehat sejenak Pak Ustadz untuk mengikuti pesan-pesan berikut ini. Ramadan Berkah bersama RRI Bandung. Bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa. Amalan pada bulan Ramadan yang dapat dilakukan selain puasa yang dapat menambah pahala, yaitu tadarus dan menghatamkan Al-Quran. Kemudian memperbanyak bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan orang yang paling dermawan di antara manusia lainnya. Beliau semakin dermawan saat berada di bulan Ramadan. Kemudian melakukan salat tarawih dan mendekatkan diri atau iktikaf. Pada sebuah hadis disebutkan bahwa dari Ibnu Umar radhiyallahu an diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu beriktikaf pada 10 hari yang penghabisan di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
Kemudian amalan lainnya, yaitu melakukan zikir dan sholat 5 waktu, serta berdakwah. Kemudian bertaubat serta membayar zakat. Amalan bulan Ramadan yang terakhir adalah melakukan ibadah umroh. Berangkat umroh pada bulan Ramadan nilainya setara dengan haji bersama Rasulullah SAW. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music. Anda tengah mengikuti Risalah Ramadan RRI Bandung, gerbang menuju rahmat Allah yang penuh berkah dunia akhirat. Terima kasih pendengar RRI Bandung dimanapun Anda berada, masih bisa menyimak kami di Risalah Ramadan RRI Bandung bersama Ustadz Denny Sopian SS. 4 hal syarat diterimanya amal. Tentu luar biasa ketika kita menyimak dari awal bahwa ketika kita rajin berbuat sesuatu kebaikan yang kita lakukan tanpa 2 hal itu semuanya amalnya ditolak oleh Allah. Salah satunya yaitu pendengar, pertama kita harus tanamkan iman. Kemudian yang kedua, kita juga harus ikhlas dalam beramal karena ini menjadi pijakan utama ketika ingin amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar, kalau melihat dari judul ada 4 hal, 2 hal lain apa yang ingin disampaikan Pak Ustadz Denny Sopian? Kami langsung Pak Ustadz, ini juga pendengar mungkin ingin lebih tahu 2 lagi apa Pak Ustadz sehingga amal tersebut bisa diterima. Kalau kita melihat dari apa yang disampaikan, 3 golongan masuk neraka itu juga baru 1 Pak Ustadz ya? Baru 1, maka silakan dilanjut Pak Ustadz. Baiklah pemirsa, kita lanjutkan lagi kajian kita pada pagi hari ini. Melanjuti tadi bahwasanya 3 golongan orang yang pertama kali masuk neraka. Yang pertama tadi tentang apa? Orang yang mati syahid. Kemudian yang kedua adalah orang yang belajar dan mengajarkan ilmu, orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Itu kalau kita lihat di hadis, jadi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, bahwa sebaik-baiknya orang adalah orang yang belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkannya. Itu adalah sebaik-baiknya khairukum, sebaik-baiknya kalian, sebaik-baiknya manusia. Tapi dalam hadis ini bahwasanya orang yang belajar dan mengajarkan ilmu, orang yang membaca dan mengajarkan Al-Qur'an, itu adalah amalan puncaknya amalan sunnah di dalam Islam setelah tadi jihad fisabilillah. Kemudian orang ini kemudian ketika meninggal diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pahala yang semestinya dia dapatkan atas dari payah amal-amalan yang mereka lakukan ketika waktu di dunia. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang kau lakukan? Ya Allah, kata orang itu, aku belajar ilmu, kemudian aku mengajarkannya lagi, dan aku mempelajari Al-Quran, kemudian aku mengajarkannya lagi. Begitu setiap hari aku disibukkan dengan hal-hal seperti itu. Dan kata Allah, liman, untuk siapa? Fika ya Allah, untuk punya ras. Apa ya Allah? Kata Allah, kadzabta, engkau berbohong. Sesungguhnya engkau belajar ilmu dan mengajarkannya. Engkau belajar Al-Quran dan mengajarkannya supaya engkau dipanggil sebagai orang yang pintar, orang yang cerdas. Dan itu telah kau dapatkan di dunia. Nah, kemudian orang itu akhirnya diseret ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala mengikuti golongan yang pertama tadi. Jadi belajar dan mengajar, kalau niatnya bukan karena Allah semata, itu akan gugur hilang, tidak akan berbekas sedikit pun, walaupun itu adalah amalan-amalan puncak amalan sunnah di dalam Islam. Yang ketiga golongan adalah orang yang dermawan, orang yang kaya raya, orang yang diberikan rezeki berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan
hati yang dermawan, sehingga dia bisa membangun pesantren, membangun yayasan, membangun panti asuhan, dan membantu orang-orang yang kesusahan. Kemudian ketika dia meninggal, kemudian Allah perlihatkan nikmat-nikmat yang semestinya dia dapatkan atas amal-amal yang dia lakukan. Kemudian setelah diperlihatkan, kemudian kata Allah, untuk siapakah engkau melakukan hal itu semua? Kata orang ini, untukmu ya Allah. Kata Allah, kadzabta, engkau berbohong. Sungguhnya engkau melakukan itu agar engkau bisa dipanggil sebagai seorang yang dermawan, dan itu sudah kau dapatkan di dunia. Maka sekarang diseret oleh Allah Subhanahu wa taala orang tersebut mengikuti golongan yang pertama dan yang kedua. Jadi intinya adalah setiap amal yang kita lakukan harus betul-betul murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita sekarang di tengah bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bahkan setiap amalan kita, setiap amalan sunnah kita dibalas dengan pahala wajib didapat di bulan Ramadan. Jadi luar biasa. Tetapi kalau seandainya niat kita bukan karena Allah, maka sia-sia. Makanya dalam sebuah hadis, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi barang siapa yang berpuasa imanan dan penuh rasa iman dan penuh keimanan, wahtisaban, dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Itu tiga golongan tadi. Kemudian dalam sebuah hadis juga, rubba amalin sagirin yu'dimuhu niyah wa rubba amalin kabirin yusgiru bin niyah. Jadi betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar karena niat, dan juga sebaliknya, betapa banyak amalan yang besar tapi menjadi kecil karena niat. Contohnya tadi, berjuang di jalan Allah itu amalan yang luar biasa, bahkan itu puncaknya amalan sunnah. Kemudian belajar dan mengajarkan ilmu juga itu luar biasa, dan juga menjadi orang yang dermawan, mendermakan harta itu luar biasa, itu amalan yang besar. Tapi karena niatnya salah, jadi menjadi amalan yang sangat kecil. Dan sebaliknya, amalan kecil itu akan menjadi besar tatkala itu kita niatkan murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ini menjadi dasar sekali Pak Ustadz ya. Ketika kita beramal, betul-betul kita harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Baik pendengar RRI Bandung dimanapun Anda berada, masih di Risalah Ramadan RRI Bandung bersama Ustadz Denny Sofian dengan 4 hal syarat diterimanya amal. Ya Ustadz, bisa dilanjut. Ini 2 lagi ya Ustadz ya? 2 lagi ya? Iya. Kemudian hal yang ketiga, amalan menjadi syarat amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah yang pertama iman, yang kedua ikhlas, yang ketiga adalah kita harus ridho terhadap semua yang telah Allah tentukan untuk kita. Harus ridho. Dalam sebuah hadis, lau anfaqta misla ahadi dahaban ma qabilahullahu minka hatta tu'minu bil qadari. Jadi kalau seandainya engkau menginfakkan emas sebesar gunung Uhud sekalipun, tetapi kau tidak menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolaknya. Jadi coba bayangkan Pak, ini dalam hadis digambarkan gunung Uhud, emas sebesar gunung Uhud. Pami di kilo eta kurang kira-kira sabaraha puluh ton gitu kan. Terus pami dikalikan sareng pangaos harga emas ayeuna, misalkan taruhlah misalkan 500.000, kira-kira berapa triliun dolar itu kan itu. Ini diinfakkan itu kan, diinfakkan. Nah, jadi Allah akan menolak infak walaupun sebesar itu kalau seandainya dia tidak menerima takdir ketetapan yang telah Allah pastikan. Sebagai contoh, ini biasanya menyinggung ke masalah ibu-ibu punten. Biasanya ibu-ibu itu kalau saum mungkin ada batalnya. Karena selalu ada halangan, ada tamu yang diundang tuh yang tadi undang ya, kayaknya yang diundang gitu, yang tadi undang gitu. Jadi misalkan gini, ketika misalkan seorang istri, seorang ibu lagi berpuasa, udah melewati sahur, kemudian duhur, asar, atau misalkan ketika duhur, misalkan ketika lagi panas-panasnya matahari, lagi haus-hausnya, lagi dahaga, lagi lapar-laparnya, tiba-tiba datang bulan.
Itu berkah itu kan bisa karena kan orang yang batal yang datang bulan itu harus dibatalkan seketika saat itu. Itu kan berarti berkah itu kan, walaupun nanti harus diganti. Tapi sekarang masalahnya ketika itu duhur berjalan, masuki waktu asar, masuki ke sore hari, 5 menit lagi masuki waktu adzan maghrib, tiba-tiba datang bulan. Aduh keluar kagok gitu kan. Hati-hati pada saat itu harus dibatalkan itu. Itu kalau tidak dibatalkan berarti dia tidak menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Terus gimana tuh nanti? Nah, kalau seandainya kita membatalkan satu itu berarti Allah sudah menyempurnakan ibadah kita walaupun tinggal 5 menit lagi gitu kan. Walaupun nanti tetap harus qada. Itu. Yang contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Ini yang tak kalah serunya. Misalkan seorang ibu, seorang istri pergi naik haji atau umroh. Biasanya haji kan. Haji itu kan ngantrinya hampir 5-10 tahun. Udah ngantri 10 tahun, biaya juga yang dikeluarkan cukup besar. Kira-kira berapa sekarang? 40 sampai 50 juta itu kan. Udah ngantrinya 10 tahun, uangnya yang dikeluarkan hampir 50 juta. Kemudian perjalanan juga dari Bandung ke Mekah lumayan jauh. Kemudian ketika masuki bulan haji, ketika mau tawaf, dongkap tamu itu kan. Bulan otomatis kan ketika tawaf itu kan syarat. Jadi orang yang haid itu yang kedatangan bulan itu haram sholat, haram tawaf, haram puasa. Di antawisnya itu kan salah satunya itu. Jadi haram sholat jelas, haram puasa, haram tawaf. Apa itu? Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Jadi orang yang tawaf itu harus suci itu kan. Nah, jadi ketika seorang perempuan ketika mau tawaf atau misalkan baru 1-2 keliling, tiba-tiba datang bulan. Otomatis kan itu kan berarti harus dibatalkan itunya, harus dihentikan di tawafnya. Terus gimana atuh? Kalau seandainya nggak Rasul, udah nggak jauh-jauh, udah mahal lagi ya. Udah mahal, kumaha itu kan itu. Tapi kalau seandainya kita ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja itu Allah pasti akan menyempurnakan ibadah kita walaupun tidak tuntas. Walaupun memang di hadapan manusia mungkin dia hajinya tidak batal kan, tapi di hadapan Allah itu udah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir syarat diterimanya amal yang terakhir adalah tentunya saja setiap amalan ibadah yang kita lakukan harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan syariahnya, sesuai dengan apa yang sudah Allah contohkan untuk kita semua. Misalkan kita saum, kita karena saking rajinnya puasanya ditambah 2 bulan berturut-turut, gitu kan? Itu bagus kan? Tapi tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking rajinnya mesti batal jam 6 misalnya, ditambah 1 jam. Nah, itu kan itu salah satunya kan itu. Jadi otomatis walaupun itu ada amal perbuatan yang baik menurut kita, tapi kalau tidak mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu juga akan tertolak. Gitu. Baik, luar biasa. Ternyata memang kaitan dengan amaliyah kita ya Ustaz. Jadi beberapa hal amal bisa ditolak karena memang 4 hal yang disampaikan Pak Ustadz. Ketika tanpa iman, kemudian yang kedua tanpa ikhlas, juga yang ketiga harus ridho apa yang sudah ditentukan oleh Allah, dan kemudian amal itu sendiri harus sesuai yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW. Baik pendengar, terima kasih masih bersama kami, dan mungkin sedikit saja Pak Ustadz kesimpulan dari apa yang disampaikan. Ya, jadi kesimpulan dari pemaparan tadi bahwasanya yang pertama kita harus kembali lagi meluruskan niat kita, terutama di bulan Ramadan. Selagi ada waktu, masih panjang Ramadan yang kita yang sedang kita jalani masih panjang. Jadi kita luruskan niat kita, perbaiki niat kita. Sudah betulkah niat kita ini karena Allah? Kalau seandainya masih belum, masih bengkok, kita luruskan. Mudah-mudahan setiap amal ibadah kita dari ketika pagi sampai petang nanti semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua otomatis yang kedua adalah dalam rangka untuk meningkatkan keimanan kita, otomatis kan itu agar kita senantiasa menyuburkan, mengecas kembali keimanan kita. Karena keimanan itu terkadang
naik, terkadang turun. Tapi mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini insya Allah iman kita akan meningkat, akan naik karena kita dibarengi kemudian bersama orang-orang di sekitar kita yang sama melakukan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Insya Allah di kesempatan lain kita jumpa kembali. Sudah berbagi ilmu di RRI Bandung, tentu melalui Risalah Ramadan. Pendengar, jumpa kita pada pagi hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas atas minta solihin pamit undur diri. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah Anda ikuti Risalah Ramadan RRI Bandung. Nantikan acara kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nawir, Kepala RRI Bandung, beserta seluruh unsur pimpinan, angkasawan-angkasawati, dan pengurus Dharma Wanita Persatuan RRI Bandung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Semoga kita diberi kesehatan dan kekuatan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bersama RRI Bandung, mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.